Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarah ini kita teruskan ya, Syekh Faituri ya. Yang ke-11 ya. Ya man turidat dawa wal ghaiba anis siwa ishrab min khamri taqwa fatangdud jamalillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tabruz lak shumus zat bil asma'i was sifat fil jami'il kainat kana Allah wa baqillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah haddith basar iman tarallaha lan akwan hada maqam al-ihsan ihtisasan min Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau bahas tentang satu poin utama di sini. Apa itu ihsan? Sebenarnya semua orang sudah tahu ya, kalau baca hadis Jibril itu Jibril yang bertanya pada Nabi, apa itu ihsan? Ya, yaitu anta'budahu. Jadi sebahagian guru kami mengatakan ihsan yang sebenarnya itu ta'abbud ya, atau al-istiqamatu ilal maut, yaitu kita menyembah Allah sampai kita mati, hatta ya'tiyakal yaqin ya, sehingga sampai ke satu titik, yaitu titik keyakinan yang sebenarnya, yaitu kembali pada Allah ya. Itu sebabnya terjemahan Quran itu hatta ya'tiyakal yaqin itu adalah sampai mati ya. Tapi ada pengertian lain ya, karena mati itu sesuatu yang paling meyakinkan, la raiba fi ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafsu itu harus merasakan maut. Nah, itu sebuah ekspresi juga yang kebanyakan orang tidak paham. Karena merasakan berarti harus ada sisi yang masih ada ya, masih hidup untuk merasakan. Kalau semuanya sudah tidak ada rasa. Jadi untuk merasakan kematian berarti ada kehidupan. Berarti cuma satu sisi, yaitu mati dari sifat lahir. Ya, lahiriah mati. Kalau batinnya berjalan terus. Ya. Berarti roh kita tidak pernah mati. Yang dirasakan mati itu adalah jasad. Okay. Jadi jasad kita yang merasakan mati. Roh akan dicabut, akan meneruskan perjalanan. Dan roh inilah akan dikembalikan ke jasad, ya. Kemudian dibangkitkan, ya. Dan kemudian dihisab, kemudian diberi pahala atau azab. Ya. Jadi roh inilah yang akan meneruskan perjalanan. Bukan jasad kita ya.
Jadi kembali ke ihsan. Jadi apa itu ihsan? Nabi menjawab, ya, an ta'budahu. Kalian melaksanakan penghambaan, ya, yaitu menghambakan diri pada Allah. Ka'annaka, itu juga ada rahasianya. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kalian melihatnya. Maksud melihat Allah, menyembah Allah seolah-olah, karena kita sebenarnya tidak bisa melihat Allah. Okay. Yang kita lihat itu adalah cahayanya, keagungannya, ya, kehadirannya. Tapi secara zat Allah kita tidak pernah akan bisa, ya, tidak bisa melihat. Ketika Nabi ditanya sudah melihat Allah, Nabi menjawab dengan dua hadis yang berbeda. Satu hadis mengatakan nurun, sebuah cahaya. Anna arahu, bagaimana bisa saya melihatnya? Atau nuran, ya, yang bersifat cahaya. Anna arahu. Jadi anna di sini bagaimana bisa, ataupun itulah yang saya lihat. Ya, sebuah cahaya. Ya. Berarti tidak bisa melihat bentuk, tidak melihat, ya, kecuali di hari kiamat nanti, ya, mata kita beda, ya, bisa melihat Allah dengan jelas. Tapi sekarang tidak. Itu karena Allah itu rahasia, ya. Tidak bisa dilukis, tidak bisa dibayangkan bagaimana, ya. Tapi bisa terasa. Kehadiran Allah itu bisa terasa. Keberadaan Allah di sisi kita bisa terasa, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kita di mana saja kita berada. Okay. Tapi tidak bisa dibayangkan di sini atau di sana, di atas, di bawah, di kiri kanan semua tidak bisa, depan belakang tidak bisa dibayangkan bagaimana, tapi terasa kehadiran Allah, ya. Jadi itu subhanallah dinamakan ka'annaka, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau belum bisa melihatnya, belum terjadi, ya, itu. Fa innahu yaraka. Ketahuilah, di sini mengandung pengertian fa'alam, ya. Jadi ketahuilah bahwa dia senantiasa melihat kita. Itu ihsan. Itu sebabnya guru-guru kami semua mengatakan, ya, belum mencapai makam ihsan kalau tidak istiqomah dalam melakukan. Kalau sudah istiqomah dalam ta'budiyah, ta'budiyah dalam penghambaan, baru ihsan, ya. Dan ihsan dalam Quran itu banyak pengertian. Salah satu yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas mengatakan, hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Ihsan yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu ihsan, ya. Illal ihsan, kecuali ihsan itu pahalanya adalah surga, ya. Jadi ihsan pertama itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ihsan yang kedua itu adalah surga, ya. Jadi bukankah jaza, pahala ihsan itu kecuali ihsan, ya. Ihsan ada sini, ya. Alhamdulillah. Jadi paham nama sendiri, ya. Jadi ihsan itu adalah istiqamah dalam beribadah, okay. Dan menyadari bahwa dalam
melaksanakan apa saja, kita melihat Allah. Itu sebenarnya sebahagian sahabat mengatakan, saya tidak mulai sesuatu kecuali melihat Allah. Ada yang lain mengatakan, saya tidak melaksanakan sesuatu kecuali di tengah-tengahnya melihat Allah. Yang lain mengatakan, di akhirnya melihat Allah. Dan Sayyidina Ali mengatakan, saya melihat Allah di awal, pertengahan, dan akhir. Jadi senantiasa. Jadi berarti tidak semua orang. Ada yang senantiasa melihat Allah, ada yang di awal saja, ada yang di pertengahan, ada yang di akhir. Ya. Jadi intinya, ujung-ujungnya nanti istiqamah dalam beribadah dan senantiasa melihat Allah. Itu intinya. Jadi menyadari. Yang lain mengatakan, ihsan adalah orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu ihsan. Jadi banyak, ya. Setiap orang memberi definisi sesuai dengan kondisi dirinya. Ya. Sebenarnya dalam dunia ini, kalau kita ingin tahu siapa seseorang itu, dengarkan apa yang dia katakan. Ya. Dan guru saya pernah bilang, jangan di awal-awal, karena awal-awalnya dia coba memaparkan dirinya sebaik mungkin. Ya. Setelah berapa menit dia bicara, dia mulai mendedahkan dirinya. Dia sudah relax. Dia sudah, begitulah tulisan. Jangan baca yang awal-awal, karena dia coba memperbaikinya sedapat mungkin. Itu bukan dirinya. Setelah halaman kedua, ketiga, ya baru dirinya yang muncul. Karena dia sudah relax, dia sudah tidak coba memaparkan sebaik mungkin. Ya. Atau ujungnya. Ya, ujungnya paling parah. Ya, awalnya dia hapus kalau salah semuanya, ya. Tuliskan lagi seindah mungkin. Ujung surat, ya, dia coret saja, dia tidak memperhatikannya lagi. Ya. Jadi ujung surat, ujung tulisan biasanya itu mendedahkan seseorang. Ya. Sayyidina Ali mengatakan, al-mar'u makhbu'un tahta lisani. Seseorang itu tersembunyi di bawah lidahnya. Ketika dia bicara, kita tahu siapa dirinya. Ya. Tapi jangan di awal-awal, karena awal-awal itu dia coba menutupinya, ya, di pertengahan atau ujung. Ini kondisi yang sebenarnya. Okay. Jadi kalau mau tahu keihsanan seseorang, ya, biasanya di ujung. Ya. Kita tahu siapa dirinya. Okay. Kalau dia konsisten dari dulu, itu orangnya ihsan. Kalau dia berubah-ubah terus, belum ihsan. Ya. Karena konsisten. Ya, orangnya ihsan itu konsisten. Ya. Itu sebabnya perhatikan para wali Allah itu dari awal mengajak kita pada Allah sampai Allah menjemputnya, tetap mengajak kita pada Allah. Tidak pernah pada yang lain. Ya. Itu tanda orang yang sudah ihsan. Orang yang ihsan itu tidak mengkhususkan sesuatu, semuanya hanya untuk Allah saja. Ya. Kalau dia pilih kasih, belum ihsan. Ya. Ihsan memperlakukan semua yang sama. Sayyidina Ali mengatakan, orang yang ihsan itu akan memperlakukan orang yang memperlakukan dirinya tidak baik, dia akan membalasnya dengan baik. Itu orang yang ihsan. Ya. Dia tidak akan membalas dengan keburukan. Dia membalas dengan kebaikan. Itu baru ada ihsan. Karena dia tahu semua itu di tangan Allah. Terjadinya suatu keburukan itu dengan izin Allah juga. Ya. Dan dia tahu
terjadinya sesuatu itu adalah ujian dari Allah. Jadi berarti dia dari awal dia sudah melihat keterlibatan Allah. Allah yang terlibat. Ya. Allah yang mengizinkan itu terjadi ala ilmin dalam Quran. Ya, berdasarkan ilmu. Allah tidak akan biarkan sesuatu terjadi kecuali berdasarkan ilmu. Ya. Allah tidak akan biarkan sesuatu terjadi kecuali wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Kalian tidak menginginkan sesuatu kecuali Allah yang menginginkannya. Kalau Allah tidak inginkan, tidak akan terjadi. Itu sebabnya kita mengatakan kalau sudah terjadi, masya Allah. Kalau belum terjadi, insya Allah. Okay. Karena sesuatu yang belum terjadi, kalau Allah tidak inginkan, tidak akan terjadi juga. Kalau sudah terjadi, sudah Allah yang inginkan. Okay. Jadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu, apa yang kita ucapkan itu dengan izin Allah. Ya, Allah yang menentukan itu bisa terucap atau tidak. Ya. Kalau Allah tidak mau, tutup mulut. Tidak bisa kita mengucapkannya. Okay. Ataupun kita bisa mengucapkannya, Allah tutup telinga orang. Tak ada satu orang pun yang bisa mendengarnya. Okay. Nah, itu dengan izin Allah baru bisa kita mengucapkannya, dengan izin Allah baru bisa terdengar. Kalau tidak, tidak akan. Dan segala sesuatu begitu. Semuanya. Kaya miskin, itu yang paling diingkari manusia. Kalau dia kaya, itu karena izin Allah. Kalau dia miskin, ya. Karena orang ini, karena orang itu, karena ya saya ditipu, saya macam-macam. Semua makhluk muncul. Ya. Tapi dia lupa Allah yang menahan. Itu satu tahap. Tahap lain, kalau Allah beri, ya dalam Quran Allah mengatakan, ya Allah sudah memuliakannya. Rabbi akramani. Ya. Kalau Allah tahan, ya mereka mengatakan Rabbi ahanan. Allah sudah menghinaku. Astagfirullah. Ya. Ataupun jazu, ya. Ketakutan. Ya. Ketakutan sampai mengatakan, ya. Allah sudah meninggalkannya. Tapi ketika Allah beri, dia tidak mau berbagi. Itu sifat-sifat manusia. Kecuali orang yang illal musallin, ya. Kecuali orang yang melaksanakan salat, yaitu orang yang ihsan, ya. Orang yang melihat Allah terlibat dalam segala sesuatu. Ketika dia senantiasa melihat itu, semua perbuatannya menjadi ihsan. Ya, semua sikapnya menjadi ihsan. Karena dia melihat Allah. Dia tidak melihat dirinya. Dia tidak melihat yang lain. Ya. Jadi di sini Syekh Faitul mengatakan ya man turidat dakwah, ya. Wahai orang yang inginkan obat, ya, untuk penyakit, ya, yaitu wal ghaiba anis siwa, ya, ingin menghilang dari selainnya. Itu makam ihsan. Ketika dia sudah tidak melihat yang lain semua ghaib dari dia dan dia ghaib dari yang lain juga. Wal ghaiba anis siwa. Ya. Berarti dia pun tidak wujud, ya, di mata orang lain.
dan orang lain tidak wujud di mata dia. Jadi berarti selagi kita menganggap sesuatu itu bermasalah, berarti itu wujud. Ya, orang ini atau orang ini, masalah itu, ya, semuanya wujud. Ya. Kalau Allah wujud, yang lain hilang, berarti tidak ada masalah. Berarti kalau ada masalah, berarti Allah sudah hilang. Ya. Jadi berarti ada dua yang harus dihilangkan. Yang lain dari Allah dihilangkan, dan diri kita harus dihilangkan juga. Itulah tahap dua fana, dua sujud. Ya, sujud pertama adalah hilang dari makhluk. Karena ketika kita sujud tidak melihat makhluk lagi. Okay. Nah, tempat yang paling rendah dan tidak bisa melihat kecuali diri kita. Itu sebabnya harus sujud lagi. Sujud kedua yaitu hilang dari diri kita. Ya, fana. Jadi sujud itu fana. Itu sebabnya dalam kondisi sujud itulah kondisi yang paling dekat seorang hamba pada Tuhannya. Ya. Kalau mau dekat pada Allah harus fana 2 kali. Okay. Sirna 2 kali. Okay. Sirna dari makhluk, sirna dari diri. Ya. Baru Allah wujud. Selagi kita wujud, selagi melihat yang lain, selagi melihat diri kita, Allah gaib dari kita. Ya, inilah maqam ihsan. Okay. Ihsan adalah tarallaha lal aqwan. Melihat Allah tapi tidak melihat aqwan, itu ada kaun. Ya, kaun itu cuma ada 2 proses. Al-kaunu wal fasad. Ya. Setiap yang wujud cuma 2 proses saja. Proses menjadi, proses menghilang atau rusak. Manusia begitu juga. Lahir, menjadi, sampai tahap tertentu sudah mulai rusak. Ya, gigi mulai ompong, ya, rambut sudah, ya, beruban, ya, tenaga sudah berkurang, semangat sudah berkurang, semuanya sudah berkurang. Ya. Akhirnya tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Ada yang mengalami kaun dan fasad itu dalam sebentar, ya, seperti tumbuhan, berapa hari saja selesai. Ada binatang tertentu, ya, begitu. Manusia, ya, rata-rata Nabi mengatakan sampai umur 60 tahun atau 70 tahun, hadis lain. Ya, itu rata-rata. Ya, ada yang Allah jemput lebih cepat, ada yang Allah berikan, ya, waktu untuk sampai, ya, lebih. Yang paling lama, manusia yang hidup paling lama itu seperti Nabi Nuh, ya, 1000 tahun lebih, ya. Itu yang paling lama. Tak bisa kita bayangkan bagaimana, ya, deritanya. Karena cobaannya berat sekali, ya. Sampai istrinya sendiri, anaknya sendiri pun menganggap dirinya sudah gila. Sampai begitu, saking hidupnya begitu lama, ya, dan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Yaitu orang membuat kapal di laut, dia membuat kapal di atas bukit, ya, itu tindakan orang gila itu bagi orang umum. Sampai anak istrinya pun meragukan, kenapa buat kapal di atas bukit, ya. Ya, tapi itu perintah Allah, ya. Jadi semakin panjang umur, semakin banyak ujian sebenarnya. Okay. Tapi Allah berikan kesehatan, ya. Kalau kita sampai umur 100 tahun sudah tidak bisa apa-apa, ya. Ini 1000 tahun masih kuat, ya. Alhamdulillah. Okay.
Jadi ihsan itu ada konsisten. Jadi terlihat ya, keihsanannya Nabi Nuh. Ya. Saking itu Allah ya, mengabadikannya di dalam Quran dan untuk umat manusia, yaitu kita semua ada keturunan Nabi Nuh. Ya. Jadi kita ada manusia itu ada dua ya. Yaitu pertama keturunan Nabi Adam ya, kemudian keturunan dari Nabi Nuh ya. Jadi itu sebabnya ya, kita harus kembali melalui Nabi Nuh ya, ke Nabi Adam ya. Alhamdulillah ya. Karena yang disisahkan Allah itu keluarganya Nabi Nuh ya, yang beriman, yang lain semuanya Allah binasakan, tenggelamkan ya. Karena tidak ya, Nabi Nuh sendiri mengatakan dalam surat Nuh ya, aku memanggil mereka siang dan malam secara terang-terangan, secara rahasia, dan tidak menambah mereka kecuali mereka jauh dari engkau ya. Begitu sabarnya ya. Kita hanya punya berapa tahun saja sudah tidak sabar ya. Mungkin sekali saja kita panggil orang menolak, kita sudah tidak sabar ya. Nabi Nuh ya, ratusan tahun memanggil tetap ya, bersabar. Jauh bedanya kita ya. Okay. Itu ihsan, karena beliau memanggil manusia pada Allah sampai akhir hayat ya. Itu ihsan ya. Ta'budahu atau istiqomah hatta tamut ya. Sampai kalian meninggal. Okay. Itu ihsan. Kalau sudah muncul itu, sudah istiqomah, itulah maqam ihsan. Okay. Okay. Jadi kalau ingin terjadi itu isyrab khamri tarwa. Okay. Fatangdur jamalillah. Jadi minumlah anggurku. Okay. Yang dimasukkan anggur inilah ada anggur tauhid, yaitu sesuatu yang menjadikan kita mabuk, menjadikan kita terlena ya. Dan tidak ada yang lain lebih penting dari itu. Itulah anggur. Okay. Jika kita minum cuma itu saja, kita tidak peduli yang lain, tidak mau yang lain ya. Itu sebenarnya dalam sufi menggunakan anggur. Sebenarnya ketika seorang syekh ditanya kenapa sufi suka menggunakan anggur, syekh itu menjawab, Allah yang menggunakan anggur. Itu dalam Quran ya. Syaraban tahuran, itu anggur suci ya. Jadi Allah sendiri yang menggunakannya, karena pengertiannya sangat mendalam, yaitu ketika kita mengambilnya, menerimanya, meminumnya ya, membuat kita ya, mabuk, membuat kita sudah jatuh cinta pada itu. Itu sebabnya ya. Jadi ekspresi itu, orang yang sudah mabuk begitu tidak mau yang lain lagi ya. Jadi anggur ya, dinamakan anggur tauhid ya. Sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita terima, kita cerna ya, yang membuat kita senantiasa dalam kondisi begitu ya. Itu anggur tauhid ya. Jadi kan tarwah, kalian sudah akan puas ya, sudah tidak pernah akan haus lagi ya. Orang yang ihsan tidak pernah akan haus lagi, karena senantiasa melihat Allah dalam kondisi apapun. Berarti tidak pernah akan terganggu lagi, tidak pernah akan naik turun lagi, tidak pernah akan bersedih ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak akan bersedih lagi.
Mereka selalu senang dalam kondisi apapun. Ya. Kondisi ada dan tidak ada, dia tahu. Dia ada itu karena Allah, dia tidak ada karena Allah juga. Ya. Karena Allah yang Al-Qabid, Al-Basit. Ya. Ketika Allah tahan, ya, mereka tahu itu Allah yang menahan. Ketika mereka dapat, ya, dia tahu Allah yang memberi. Ya, tidak seperti yang sebelumnya, yaitu ketika Allah beri, dia tahan. Ketika Allah tahan, dia ketakutan. Ya. Okay. Jadi sifat manusia itu selalu suka manu, ya, dan suka jazua. Okay. Dia suka menahan ketika Allah beri. Dia suka ketakutan ketika Allah tahan. Sering. Itu belum ihsan. Kalau sudah ihsan, yaitu orang yang senantiasa sholat. Ya. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Itu orang yang sudah tidak terpengaruh. Karena Allah sudah menetapkan dalam Quran. Illal musallin. Ya. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Mereka senantiasa sholat. Jadi orang yang senantiasa dalam keadaan sholat itu orang yang istiqamah, yaitu orang yang sudah ihsan. Ya. Karena sudah senantiasa melihat Allah dalam kondisi sholatnya. Okay. Nah, itu sebabnya dia tidak akan menahan kalau diberi. Ya. Kalau ditahan, dia tidak akan ketakutan. Dia tahu dia punya Allah. Ya. Dia tahu Allah punya alasan kenapa menahan. Ya. Dia tahu yang dia miliki itu pemilik segala sesuatu. Ya. Jadi tidak akan ketakutan, tidak akan, ya, bersedih. Itu orangnya ihsan. Ya. Kehadiran Allah, senantiasa merasakan kepedulian Allah, kasih sayang Allah. Ya kan? Senantiasa merasakannya. Ya. Inilah maqam ihsan. Okay. Ikhtisasan minallah. Ya. Maqam ihsan ini khusus dari Allah. Ya. Berarti orang yang sudah diberikan ihsan itu orang khusus, bukan orang umum lagi. Ya. Malah ada yang mengatakan itu khasul khas, yaitu orang yang paling khusus. Ya. Sudah dipilih Allah, sudah dikhususkan Allah, dan senantiasa dia melihat Allah di awal, di pertengahan, di akhir, setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia rasakan. Ya. Senantiasa ada Allah, tidak ada yang lain. Ya. Tarallaha la akhwan. Melihat Allah, tidak melihat makhluk lagi. Ya. Jadi di saat itulah tabruz lak syumusudzat. Ya. Matahari zat sudah muncul, sudah menguasai. Ya. Bil asma'i wal sifat. Dengan semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah muncul. Jadi orang itu sudah menjadi, ya, orang yang sudah bertakhallaqu bi akhlaqillah, sudah berakhlak dengan akhlak Allah. Ya. Jadi apa yang dia lakukan semuanya menggambarkan sifat Allah, menggambarkan perbuatan Allah, menggambarkan, ya, keberadaan Allah. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Fil jami'il kainat kana Allah wa baqillah. Karena di dalam seluruh kainat, yaitu seluruh makhluk, seluruh ciptaan, cuma ada Allah. Dan Allah lah yang kekal. Kekal abadi itu. Baqin itu kekal abadi. Ya. Pernah ada seorang murid bertanya pada gurunya, tolong jelaskan pada saya
apa itu fana dan apa itu baqa. Ya. Dan guru berjanji nanti saya akan jelaskan. Jadi ketika dia sabar bertahun-tahun menunggu penjelasan guru tentang apa itu fana dan apa itu baqa, sampai gurunya wafat. Jadi dia tidak mau kemana-mana karena guru sudah janji mau menjelaskan, tapi sudah mulai meragukan karena gurunya sudah meninggal. Jadi setelah guru dimandikan, semua siap-siapkan, datang seseorang. Assalamualaikum. Datang seseorang memimpin solat jenazah. Itu dengan burnus itu tutup. Setelah selesai solat jenazah, imam berpaling dan menatap murid itu karena masih ragu-ragu, ya. Ketika dia buka burnusnya, terkejut muridnya. Nah, itu gurunya. Dan guru hanya mengatakan, yang disolati itu yang fana, yang mensolatinya itu baqa. Paham? Ya. Jadi yang melaksanakan sholat itu gurunya, ya. Yang disolati itu gurunya juga. Ya. Jadi baru murid baru paham setelah gurunya meninggal apa itu fana dan apa itu baqa. Ya. Paham saya? Jadi ihsan, ya, melaksanakan sampai kita baqa. Ya. Dan ketika baqa itu sudah istiqamah, tidak pernah akan bolak-balik lagi, konsisten, ya, bersama Allah, baqa billah, ya. Kalau di sini harus fana, ya, tidak ada jalan lain kecuali harus fana, itu harus sirna, kullu man 'alaiha fan, ya, okay? Semuanya yang ada di atas muka bumi, semuanya harus sirna. Ya, itu harus dipahami dengan benar. Okay. Kalau belum paham, belum paham. Kalau belum paham, belum sufi. Karena sufi memahami ini. Okay. Tak ada yang wujud, yang hakiki kecuali Allah. Allah itu qidam dan baqa. Ya. Qidam, Allah ada sebelum segala sesuatu, dan baqa, Allah tetap ada setelah segala sesuatu sirna. Ya. Itu ilmu kalam, ya, sifat 20. Jadi harus paham benar. Berarti kana Allah wa baqillah, ya. Allah itu ada sebelum adanya segala sesuatu, dan Allah itu tetap ada. Cuma yang tidak bisa dipahami kita itulah, ya, Allah itu kana Allahu wa lam yakun ma'hu syai'. Allah itu ada sebelum ada sesuatu bersama Allah. Wa huwal ana kama kana, itu yang sulit dipahami. Allah itu sekarang seperti dulu. Jadi di mana kita? Ya, tidak ada, ya. Ini hanya kita, ini adalah sarab, ya. Kullu syai'in madunahu sarabun, kullu syai'in madunahu sarabun, ya. Segala sesuatu selain Allah itu sarab, fata morgana, ya. Kelihatan ada, sebenarnya tidak ada. Kita ada karena Allah menginginkan kita ada. Kalau satu saat, satu detik Allah tidak mau kita ada, tidak ada. Kalau Allah tidak mau, langsung tidak ada, ya. Cuma ada dalam khayalan kita saja. Tapi sebenarnya sekarang pun dalam khayalan saja. Cuma kelihatan sangat nyata.
Itu yang membuat kita keliru. Ya, pada hakikatnya masih dalam khayalan sebenarnya. Ya. Jadi segala sesuatu itu alam khayalan kita. Ya. Dan buktinya, kalau kita senang dengan sesuatu, kita gembira. Ya. Kalau tidak bersedih. Itu khayalan. Karena benda itu sama, orang itu sama, perkara itu sama. Kenapa? Ada waktu membuat kita sedih, ada waktu membuat kita senang. Itu khayalan kita. Padahal sama saja. Ya. Tidak ada sebenarnya. Dan bukti bahwa tidak ada, segala masalah yang kita sudah begitu sedih sekali. Ya, seperti dunia sudah mau kiamat. Apa yang terjadi? Sudah tidak ada. Berarti waktu itu kita yang mewujudkannya masalah itu. Ya. Setelah itu kita lupakan. Karena kita sudah tidak mewujudkannya. Malah sudah lupa. Ya. Apa yang terjadi? Berarti tidak wujud. Kalau wujud pasti ada. Karena tidak ada sebenarnya. Ya. Coba pikirkan semua yang membuat kita sedih tahun kemarin. Ya. Begitu banyak. Hilang entah kemana. Ya. Berarti kita yang mewujudkannya. Begitulah diri kita. Nah, lebih susah lagi. Ya. Karena nafsu mengatakan ada saya. Ya. Jadi susah sekali. Ya, semakin nafsu mengklaim, semakin susah memahaminya. Tapi kalau kita telusuri, banyak sekali. Ya. Sampai HP tertentu, begitu kita sedih sekali ya, karena kehilangan HP itu. Lama-kelamaan tidak wujud HP itu. Karena sudah kita tak peduli lagi. Tapi saat kehilangan itulah yang wujud sekali. Ya. Jadi kalau bisa kita aplikasikan kejadian itu pada diri kita, insya Allah lain kali, oke. Ya, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum. Ya. Untuk memahaminya supaya tidak bersedih kalau ma fatakum yang sudah luput dari kita. Dan kalau Allah berikan, ya, tidak terlalu bergembira, tidak melompat-lompat seperti orang dapat ya, hadiah. Ya. Ya. Jadi normal saja. Tahu itu sebenarnya tidak wujud. Ya. Cuma semuanya rasa saja. Semuanya khayalan saja. Semuanya saraf. Ya. Itu semua kita nyanyikan. Kullu syai'in madunahu sarabun. Kullu syai'in madunahu sarabun. Ya, sama. La ilaha illallah, Allah Allah. La ilaha illallah, Allah Allah. La ilaha illallah, Allah Allah. Allah saja yang wujud semuanya. Ya. Begitu semuanya. Tapi kita bandel sekali, tidak mau menerima itu. Walaupun kenyataannya sudah banyak kita terima. Ya. Banyak sekali kita sudah menerima, sudah pasrah dengan itu, sudah lupakan, tidak terpikir kembali. Ya. Kenapa dengan ini masih kita bersikeras? Kenapa ucapan orang ini, sikap orang ini, ya,
yang wujud. Padahal banyak kejadian-kejadian dulu, ya, seperti tahun kemarin, ya, tahun ini sudah, ya, hilangnya cebongnya, kampretnya. Ya, waktu itu masalah besar sekali, sekarang sudah hilang, ya, karena punya masalah baru. Lain lagi. Ya, begitulah akan berikutnya. Semua tidak penting sebenarnya, tapi dibesar-besarkan, itu masalahnya, ya. Tapi sudah hilang, Allah sudah ganti semuanya, ya. Begitulah yang lain, semuanya begitu, ya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal kecuali apa yang Allah kekalkan. Ingat, ya. Begitulah seluruh ciptaan. Yang kekal hanya wajah Allah, ya. Dan yang apa yang Allah inginnya kekal, ya, ila masya Allah, sampai Allah inginkan. Selagi Allah inginkan ada. Kalau tidak, Allah tidak inginkan, tidak ada lagi, ya. Ya, inilah yang menunjukkan kekhususan insan, manusia, ya. Karena dibanding dengan lain, Allah ingin insan itu wujud. Itu sebenarnya insan selalu wujud. Yang lain nyamuk, sekali selesai, tidak wujud lagi, ya. Ya, paham? Karena Allah tidak ingin, tidak ada nama, tidak ada jasa, kecuali, ya, sakit kita yang itu sangat sementara. Waktu kita digigit, kita marah sekali, ya, hancur, sering tidak terlihat lagi. Kita sirnakannya, ya. Ya, begitulah. Itu ibarat, itu sebuah, ya, Allah ingin tunjukkan sesuatu. Begitu dah dengan kita, ya. Kalau Allah begitu, kita hilang juga, ya. Cuma kalau nyamuk bandingkan dengan diri kita, kita besar sekali. Kalau kita dibandingkan dengan malaikat, kita bukan apa-apa. Ya, seperti kutu yang itu sudah hilang. Tapi manusia itu selalu menganggap dirinya besar. Itu masalahnya. Ya, sebenarnya tidak. Ya, kalau kita pelajari sistem, ya, perbintangan itu semua, bumi tidak bisa dititikkan. Kalau bumi tidak bisa dititikkan, di mana kita? Ya, itu sistem bintang. Ya. Tapi kita merasa besar sekali. Ya. Ya, itu khayalan kita sebenarnya. Ya. Cuma lihat alam saja ciptaan Allah, kita tidak wujud. Ya. Kalau bumi saja tidak bisa dititikkan, bagaimana dengan diri kita? Ya. Tapi khayalan kita itu sangat luar biasa. Ya. Malah sampai, ya, ana rabbukumul a'la, ya, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, semua itu khayalan. Allah mengatakan hilang saja kita di saat itu juga. Tapi karena Allah punya rencana, Allah punya, ya, biarkan kita wujud itu karena berdasarkan ilmu, ya. Karena Allah ingin kita wujud, itu saja. Okay. Kalau Allah tidak ingin, tidak, hilang sama sekali. Tak akan dikenal, tak akan disebut nama kita, ya, begitu saja. Okay. Ya, inilah maqam ihsan. Tahu benar, ya, tak ada
satu wujud pun kecuali Allah wujudkan. Istiqomah dalam memahami itu, menyadari itu. Ya. Berarti kita tidak bisa melihat, mendengar, berbicara, memahami semuanya kecuali Allah ingin kita paham. Allah ingin kita bisa mengucapkan. Ya, Allah yang membuat kita bisa mendengar dan memahaminya. Okay. Ada orang ya mendengar tapi tidak paham, seolah-olah tidak mendengar. Ya. Itu karena Allah yang menahan, Allah yang memasang waqf, ya, seperti ada dinding, ada penghalang, ya, sampai tidak bisa mendengar. Begitulah melihat, begitulah semua, ya. Allah yang terlibat dalam segala sesuatu. Berarti ada Allah, cuma kita tidak merasakan, tidak melihat, tidak mengetahui. Itu masalahnya, ya. Ini proses, ya. Jadi manusia itu harus belajar terus, harus bersama orang yang sudah tahu, baru bisa merasakan. Karena ini sesuatu yang lebih daripada mendengar saja, lebih dari apa yang kita lihat, ya, dengan mata kepala. Harus melihat dengan basar, ya, mata hati. Itu sebabnya di surah Hadid, ya, Hadid basaral iman tarallaha la aqwan. Ya, ketika kita mempertajamkan mata hati, baru bisa melihat Allah dan tidak melihat makhluk. Ya, aqwan itu makhluk, ciptaan, ya. Inilah makam ihsan. Ada maqam ihsan ikhtisasan minallah, khusus dari Allah. Ya, ketika kita bisa mempertajamkan mata hati kita, berarti selagi kita memperhatikan makhluk tidak bisa mempertajamkan mata hati. Ya, berarti harus tutup mata, ya, lahiriah kita, mulai melihat di sebalik itu. Selagi kita sibuk melihat kekurangan orang, tidak bisa melihat kekurangan diri kita. Selagi kita melihat ciptaan, tidak bisa melihat pencipta. Selagi melihat neraka, tidak bisa melihat surga. Selagi kita melihat masalah, tidak akan bisa melihat sesuatu yang tidak ada masalah. Karena itu menjadi dominan, ya, menjadi terlihat ketika kita melihat. Contohnya sederhana saja, satu perak itu, uang perak. Kalau kita lihat di sini, sisi sini, tidak terlihat sisi sana. Kalau kita balikkan, lihat sisi ini, tidak melihat sana. Ya. Ini, itu satu tahap. Ya. Tapi kalau kita berada di dua sisi, lihat semua. Ya, lain lagi. Ya, itu jama'at dain. Ketika kita bisa melihat dua sisi sekaligus. Ya. Bagaimana? Berarti kita harus keluar dari, ya, sisi kita. Ya. Ini beda, ya, waktu itu. Ya. Karena kita umumnya hanya bisa melihat siang dan malam. Ketika kita berada di siang hari, kita lihat siang. Ketika kita berada di malam hari, melihat malam. Tapi kalau kita keluar dari, ya, posisi kita, nanti bisa melihat siang dan malam. Ya, jadi berarti harus keluar dari kondisi kita. Dari planet lain bisa melihat. Ya, bumi itu ada siang dan malam sekaligus. Ya, tapi selagi kita di bumi tidak bisa melihatnya.
berarti harus keluar dari bumi jasad. Ya, ini bumi kita. Ya, berarti hanya satu sisi saja yang kita bisa melihat sampai kita keluar. Berarti harus belajar, ya, bagaimana keluar dari jasad kita. Itulah yang dimaksudkan salah satu pengertian matilah sebelum mati. Itu keluarkan roh kita sebelum roh kita dikeluarkan. Itu ilmunya. Okay. Alhamdulillah. Oke, ini maqam ihsan. Ya, ihsan tidak tertakluk pada satu sisi. Ya. Ihsan tidak terkongkong. Ya. Selagi terkongkong itu tidak, itu bukan ihsan. Ya. Ihsan keluar dari segala kondisi. Ya. Keluar dari makhluk, berpihak pada Khalik, ya, pencipta. Ketika berada di sisi pencipta, nanti segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita rasakan, segala apa yang kita pahami beda, tidak sama lagi. Nah, ini khusus dari Allah, pemberian Allah. Jadi harus mempertajamkan basar kita, basirah kita, ya. Ketika itulah baru bisa mulai melihat. Berarti jangan perhatikan lahiriah, tutup mata dari lahiriah, insya Allah Allah buka kan mata batin. Amin, amin. Ya. Berarti jangan perhatikan masalah, ya, jangan hiraukan masalah. Karena sebenarnya masalah yang lebih besar kita tidak hiraukan. Ya. Karena itu penentu kita. Itu masalah besar sebenarnya. Ya. Jadi sering kita hanya menghiraukan masalah luar, tidak memperhatikan masalah dalam. Itu masalahnya yang sebenarnya. Itu sebab Allah mengibri isyarat terus dalam Quran. Wal akhiratu khairum minal ula. Ya. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal wahum anil akhirati ghafilun, ya, itu atau wal akhiratu khairum wa abqa. Ya. Mereka mengutamakan dunia, ya. Sebenarnya padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal, ya. Allah sudah memberi isyarat, tapi kita tetap mengutamakan, ya, dunia. Kita tetap memperhatikan itu saja, tidak memperhatikan di sebalik itu. Ya, alaman zahira min al-hayat ad-dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ayat lain, mereka mengetahui, ya, semua tentang kehidupan dunia, tapi mereka lalai tentang akhirat. Allah isyaratkan terus dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat menunjukkan pentingnya memperhatikan di sebalik ini. Ya. Ya. Oke. Jadi mulai, ya, mengubah cara pikir kita, cara kita memahami sesuatu, cara kita melihat sesuatu. Insya Allah bisa mencapai maqam ihsan. Ya. Inilah kebaikan. Berarti sebelumnya itu keburukan terus. Ya. Itu sebabnya membuat kita sedih, membuat kita galau, membuat kita, ya, begini begitu, naik turun terus. Karena salah lihat, ya, salah paham, salah semuanya. Ya. Kalau kita sudah membenahinya, melihat dengan benar, merasakan yang benar, ya, insya Allah, ya, akan membuat kita tenang, membuat kita senantiasa melihat tangan Allah terlibat, melihat Allah yang mengurusnya, melihat Allah yang merencanakannya, melihat Allah yang inginkan kebaikan buat kita. Ya.
Nah, di saat itu kita tidak akan meragukan Allah lagi. Berarti sebelumnya selalu meragukan Allah kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Setiap kali tidak sesuai dengan keinginan kita, mulai meragukan Allah. Sering. Ya. Padahal kita yang menempatkan diri kita dalam kondisi begitu. Allah tetap Allah. Ya. Allah tidak berubah, kita yang berubah. Ya. Paham? Insyaallah. Jadi perbaiki. Yang sini tajamkan penglihatan basar. Ya, tajamkan penglihatan dalam supaya mulai melihatnya. Supaya merasakan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Merasakan keberadaan Allah. Ya, jadi jangan menjadi kufur yang khafi, yang ringan, yang tersembunyi. Banyak orang kufur ketika dia makan, dia kufur karena dia tidak menyadari bahwa Allah yang memberi makan. Ya. Jadi kufur di sana. Ketika dia minum, dia kufur di sana karena dia tidak sadar Allah yang memberi minum. Ketika dia pakai pakaian, dia kufur di sana karena tidak menyadari bahwa Allah yang memberi. Ya, itu sebab ada hadis panjang. Ya, wahai anak cucu Adam, kalian semuanya telanjang. Ya, aku yang memberi pakaian. Ya, kalian semuanya lapar, aku yang memberi kalian makan. Itu hadis panjang, ya, hadis kursi. Itu dimaksudkan. Ya, hadis itu menyadarkan kita bahwa Allah yang memberi makan, Allah yang memberi pakaian, Allah yang memberi hidup kita, Allah yang memberikan segala sesuatu. Okay. Itu ihsan. Ya. Ihsan melihat Allah terlibat dalam semua sisi hidup kita. Ya. Sehingga kita memperlakukan orang lain dengan baik. Itu ihsan. Kalau kita masih memperlakukan orang lain dengan tidak baik, belum ihsan. Ya. Orang yang ihsan itu selalu ihsan. Ya. Berarti orang yang terkadang baik, terkadang tidak, belum ihsan. Ya. Nah, sudah senantiasa baik terhadap kawan dan lawan, nah itu baru ihsan. Ya. Terhadap kaya dan miskin sama, itu baru ihsan. Ya. Paham? Jadi paham ihsan sekarang beda, ya. Dari pemahaman dulu. Oke. Jadi senantiasa melihat Allah terlibat dalam segala sesuatu, ya. Cukup, ya. Wali barakati Rasulillah al-baitin Fatiha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.